Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat kerja terkait temuan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah dari laporan hasil analisis PPATK di Kementerian Keuangan. Mahfud merinci laporan yang dipegangnya juga sama dengan yang dipegang Kementerian Keuangan. Dalam rapat kerja dengan DPR, sebelumnya Mahfud membeberkan dan membagi nilai transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah dalam 3 kelompok. Namun saat di awal rapat kerja, Mahfud mengklaim perincian data sama dengan yang dipegang Kementerian Keuangan. 5P yang terhormat pimpinan Komisi 3, Ketua Komisi dan Wakil. Tangkap dari Bu Sri Mulyani ya, berarti itu juga mesti kita koreksi. Nah, jadi LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kesorotan selanjutnya, Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pemasang kris palsu di kotak amal masjid. Pelaku mengaku telah memasang kris palsu di 38 titik dan sebagian besar di masjid-masjid besar di Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah, menyatakan pemasangan kris palsu yang ditangkap adalah Muhammad Imam Lubis. Pelaku pernah bekerja di salah satu bank BUMN. Pelaku mulai memasang kris miliknya ke kotak amal masjid sejak Maret lalu. Menurut pelaku, kris palsu telah dipasang di 38 titik. Sebagian besar merupakan masjid-masjid besar di Jakarta, seperti Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Cut Mutia, dan Masjid Al-Azhar. Pelaku dijerat pasal di Undang-Undang ITE dan KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan sanksi denda. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya itu di atas QRIS masjid yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan sudah kita lakukan penyitaan selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Polisi menyebut pelaku kris palsu kotak amal masjid telah memasang kris pribadi di 38 lokasi. Sebagian besar dipasang di masjid, sebagian lain dipasang di pusat perbelanjaan, kantor, bank, atau tempat publik lain. Beberapa masjid besar yang dipasangi stiker kris palsu kotak amal masjid diantaranya Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Cut Mutia, dan Masjid Hashim Asari. Sebagian stiker kris palsu kotak amal masjid dipasang di masjid-masjid wilayah Jakarta Selatan. Masjid Nurul Iman Blok M, Masjid Asy-Syakinah Tanah Kusir, Masjid Raya Al-Insan Senayan, dan Masjid Ar-Rahman di Kuningan, Jakarta Selatan. Selain di Jakarta Selatan, stiker kris palsu kotak amal masjid juga ditemukan di Jakarta Pusat, wilayah Tangerang, dan Tangerang Selatan. Di antaranya di Masjid At-Taqwa Tamrin Residen, Jakarta Pusat, juga di Masjid di Bintaro, Sektor 9 Tangerang Selatan, serta masjid di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Selain di masjid, kris palsu kotak amal masjid juga dipasang di pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lain, antara lain Mall Pondok Indah, Mall Grand Indonesia, BCA Majestic, BSI Majestic, serta SPBU Pejompongan. Apa saja yang sudah diungkap polisi dalam kasus pemasangan kris palsu di kotak amal masjid? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia. Dipo, polisi sudah menangkap pelaku. Apa yang kemudian disampaikan polisi hari ini? Sejauh ini kemudian berapa total dana yang dikumpulkan pelaku, Dipo? Terkait dengan hal ini, tentu yang paling penting untuk digarisbawahi adalah polisi sudah berhasil menangkap tersangka ataupun pelaku yang menukar barcode kris di Masjid
Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan pada beberapa waktu yang lalu yang juga sempat viral di media sosial karena terekam rekaman CCTV Livi dan juga saudara. Nah, tetapi yang cukup menarik adalah seperti yang juga sebenarnya tadi sudah Anda sampaikan bahwa perilaku ataupun tindakan penukaran ini bukanlah tindakan yang pertama kali terjadi. Karena aparat kepolisian dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya sudah menyebutkan pelaku ataupun tersangka sudah menempelkan barcode kris miliknya untuk menukar dengan barcode kris asli di sejumlah tempat ini di 38 titik. Artinya selain di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, ada beberapa tempat lainnya juga sudah dalam tanda kutip begitu barcode-nya diganti dengan barcode tersangka. Seperti misalnya ada di Masjid Istiqlal, kemudian juga Masjid Agung Sunda Kelapa, dan juga Masjid Cud Mutia begitu, dan juga ada beberapa tempat lainnya seperti tempat pusat perbelanjaan dan juga bank-bank yang memang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Ini menarik karena seperti yang kita ketahui bersama, bukan menjadi hal yang langka masjid menghimpun dana amal dari para jamaahnya ini dengan menggunakan kris. Ini juga yang sudah ditekankan oleh pihak dari Bank Indonesia. Bahkan pihak dari masjid sendiri juga sudah mendapatkan manfaat penggunaan kris dalam menghimpun dana amal ini. Karena biasanya nominal yang diberikan oleh para jamaah untuk beramal ini nilainya lebih tinggi ketika memang misalnya membayar cash ataupun membayar tunai secara langsung. Artinya manfaatnya ini sudah terasa dan tentu dampaknya banyak sekali masjid yang menggunakan kris dalam menghimpun dana amal. Nah, melihat hal ini nampaknya tersangka mulai menjalankan siasatnya dan sayangnya memang ini dilakukan di bulan suci Ramadan di mana kita tahu tentu para umat muslim juga mayoritas ingin beramal begitu di bulan suci Ramadan. Nah, selain hal tersebut yang juga menarik adalah bahwa ternyata pelaku ataupun tersangka ini merupakan mantan pegawai bank BUMN begitu, yang artinya juga sudah cukup mendalami bagaimana kemudian proses pembuatan kris dan juga pemanfaatan kris dengan lebih jauh. Modusnya dilakukan pencetakan pada bulan ataupun tanggal 23 Maret yang lalu, sementara untuk penempelan dari barcode kris milik tersangka ini sudah dilakukan pada awal April. Terkait dengan nominal ini yang masih harus kita update lebih jauh, tetapi yang pasti adalah sangat disayangkan bahwa perilaku ini dilakukan di bulan suci Ramadan pada saat banyak sekali tentunya masyarakat yang akan melakukan ataupun memberikan amal di masjid-masjid yang tentunya digunakan mereka untuk melakukan tempat ibadah. Ada beberapa pasal yang kemudian juga sudah disangkakan kepada tersangka, tentu terkait dengan pasal ITE yang tertuang di dalam Undang-Undang ITE dan juga pasal tentang transfer dana dan juga pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun penjara, Livi. Dipo, sejauh ini apakah kemudian pihak kepolisian membuka kemungkinan adanya tersangka lain ataukah ini hanya pelaku tunggal? Ini juga yang sangat menarik untuk tentunya didalami oleh aparat kepolisian, karena kalau kita lihat jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit, 38 lokasi ditempel dengan barcode yang dimiliki oleh para tersangka untuk mengelabui masyarakat yang ingin beramal ataupun masyarakat yang ingin melakukan transaksi non tunai. Artinya apakah kemudian ini hanya dilakukan oleh satu orang ataupun ada oknum lain yang kemudian membuat jaringan, ini juga yang harus terus didalami oleh aparat kepolisian. Dan tadi kami pun sudah berbincang dengan pihak dari Bank Indonesia yang juga mengantisipasi hal serupa karena tidak menutup kemungkinan bahwa perilaku ini dilakukan oleh jaringan-jaringan tertentu untuk memanfaatkan begitu maraknya penggunaan kris dalam penggunaan metode pembayaran non tunai. Oleh karena pihak dari Bank Indonesia juga sudah berkoordinasi dengan penyedia jasa pembayaran untuk memblokir akun milik tersangka agar tidak dapat lagi digunakan, agar tidak ada lagi masyarakat yang kemudian tertipu. Tetapi tidak hanya itu, pihak dari Bank Indonesia juga nantinya akan berkoordinasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan juga dengan penyedia jasa pembayaran, dan juga sejumlah stakeholder lainnya juga akan turut dilibatkan untuk menelusuri terkait dengan modus penipuan ini. Apakah kemudian ada potensi-potensi penipuan lainnya yang tentu menyasar para merchant ataupun para pedagang yang kemudian menggunakan kris tadi. Pada saat kami berbincang dengan pihak dari Bank Indonesia juga ada beberapa tips yang kemudian dapat digunakan oleh masyarakat agar tidak dalam tanda kutip tertipu pada saat melakukan transaksi dengan kris. Seperti misalnya adalah yang pertama, masyarakat ini harus betul-betul teliti dan secara seksama melihat nama merchant yang terdapat di atas barcode kris harus sesuai ataupun harus sama dengan nama
yang akan dikirimkan dananya. Artinya pada saat sudah memindai barcode, bisa melihat namanya dan kemudian menginput nilai nominal dana yang kemudian akan ditransfer. Nah itu nama tujuannya, nama rekening tujuannya itu harus sama dengan nama merchant dari barcode kris tersebut. Kemudian yang kedua, jika terjadi ataupun masyarakat yang ingin melakukan transaksi ini menilai ada kejanggalan, lebih baik untuk tidak melakukan transaksi agar tidak tertipu. Nah, yang tidak kalah menarik adalah, ataupun yang tidak kalah penting, para pedagang atau merchant ini dihimbau untuk menempel ataupun menggunakan barcode kris ini di tempat yang tidak bisa ditukar, agar hal-hal serupa yang seperti tadi kami sudah sebutkan tidak terjadi lagi, tidak ada lagi penipuan barcode kris di tempat-tempat yang tentu tidak kita harapkan terjadi, Livi. Terima kasih Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda. Saudara kita